So I'm actually optimistic that having completed this treaty, which signals our strong commitment. Saat ini, Rusia dan Amerika Serikat tengah berhadapan di meja perundingan yang berlangsung di Abu Dhabi. Negosiasi yang disebut-sebut sudah berjalan sekitar 20 jam itu ternyata bukan membahas konflik Ukraina, melainkan menentukan apakah senjata nuklir kedua negara akan tetap tertidur atau justru disiapkan menghadapi kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Situasi ini dipicu berakhirnya perjanjian pengendalian senjata nuklir terakhir antara Washington dan Moskow yang dikenal sebagai New START pada 4 Februari 2026. Mengingat kedua negara secara bersamaan menguasai sekitar 85% hulu ledak nuklir dunia, kondisi tanpa kesepakatan seperti sekarang jelas memunculkan kerentanan yang sangat besar. Kini, keputusan akhirnya tinggal menunggu persetujuan Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin. Pertanyaannya sederhana namun krusial. Apakah senjata nuklir itu akan tetap tersimpan di gudang atau suatu saat benar-benar dilepaskan? Perjanjian New START, kependekan dari Strategic Arms Reduction Treaty, adalah kesepakatan pelucutan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. Perjanjian ini diteken pada 2010 oleh Presiden Barack Obama dan Presiden Dmitry Medvedev. Isinya menetapkan batas maksimal 700 unit untuk rudal balistik antar benua atau ICBM, rudal balistik dari kapal selam atau SLBM, serta pesawat pembom yang berkemampuan nuklir dan dikerahkan. Selain itu, total peluncur ICBM dan SLBM yang dikerahkan maupun tidak bersama pesawat pembom nuklir dibatasi hingga 800 unit. Sementara jumlah hulu ledak strategis yang benar-benar dikerahkan tidak boleh lebih dari 1.550. New START tidak cuma mengatur angka. Kesepakatan ini juga membuka mekanisme inspeksi langsung dan pertukaran informasi, supaya transparansi tetap terjaga dan pengawasan atas arsenal nuklir bisa berjalan. Tujuannya jelas, menahan perlombaan senjata nuklir yang dapat menyeret dunia ke tepi kehancuran. Sebelum New START, Washington dan Moskow sudah beberapa kali menandatangani perjanjian sejenis. New START sendiri hadir sebagai penerus START I yang masa berlakunya berakhir pada tahun 2009. At the age of 92, having lived to see the horrors of a world war and the divisions of a Cold War. Kekhawatiran soal berakhirnya New START sebenarnya sudah lama terdengar. Namun ketika masa kadaluarsa makin dekat, kedua negara tidak menunjukkan langkah yang cukup kuat untuk memperpanjangnya. Polanya bahkan terlihat sejak beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, Amerika Serikat dan Rusia sepakat menangguhkan inspeksi lapangan karena pandemi COVID-19. Lalu pada tahun 2022, Amerika Serikat mengusulkan agar inspeksi kembali dimulai, tetapi Rusia menolak. Situasi pun makin memanas pada Februari 2023 saat Putin menyatakan Rusia menangguhkan kepatuhan terhadap perjanjian itu sebagai respon atas dukungan Washington kepada Ukraina. Meski begitu, keduanya sama-sama menegaskan akan tetap mematuhi 3 batasan numerik New START hingga perjanjian ini berakhir pada tahun 2026. Pada Agustus 2025 di Alaska, Presiden Donald Trump dan Presiden Putin sempat duduk bersama membicarakan persoalan ini. Namun, hampir tak ada rincian yang dipublikasikan dari pertemuan tersebut. Beberapa minggu kemudian, tepatnya 22 September 2025, Putin mengajukan gagasan perpanjangan selama 1 tahun. Usulan itu tidak mendapat tanggapan dari Trump. Padahal sebelumnya, ia pernah menyampaikan niat melanjutkan kesepakatan. Bahkan ingin melangkah lebih jauh menuju denuklerisasi dengan melibatkan China. Sikap Washington ini diperkirakan berkaitan dengan catatan lama Rusia yang beberapa kali diduga tidak sepenuhnya mematuhi kesepakatan terdahulu. Nah, memasuki Januari 2026, Kementerian Pertahanan Rusia mencoba kembali membuka komunikasi dengan Washington guna membahas kemungkinan perpanjangan atau penyesuaian isi perjanjian. Namun, pembicaraan tersebut tidak menghasilkan kemajuan berarti. Karena kedua pihak tetap bertahan pada posisi masing-masing, kesepakatan itu pun berakhir tanpa adanya kepastian arah. Artinya,
peluang munculnya kembali perlombaan senjata nuklir semakin terbuka dan ancaman bagi kelangsungan bumi serta umat manusia kembali mencuat. Слава народу-победителю! С праздником! Ура! Namun dampaknya jelas tidak hanya dirasakan Putin dan Trump. Karena itu, berbagai pihak internasional mendesak keduanya untuk mempertimbangkan kepentingan bersama umat manusia. Seruan dan tekanan global terus bermunculan. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, menyebut situasi ini sebagai momen yang sangat serius bagi perdamaian dan keamanan internasional. Ia juga menegaskan bahwa untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad, dunia berpotensi tanpa batasan mengikat atas persenjataan nuklir strategis dari dua negara yang menguasai sebagian besar stok nuklir global. Guterres pun mendorong kedua negara kembali berunding dan merancang perjanjian baru yang lebih kuat dengan pembatasan yang dapat diverifikasi demi meredahkan ketegangan dunia. Di sisi lain, Dmitry Medvedev yang ikut menandatangani New START pada tahun 2010 menilai berakhirnya kesepakatan ini layak menjadi perhatian serius semua pihak. Barack Obama juga pernah mengingatkan hal serupa. Tanpa perjanjian itu, peluang munculnya perlombaan senjata baru akan semakin besar dan justru membuat dunia terasa kurang aman. Kekhawatiran tersebut ikut disoroti China, salah satu negara yang juga mengembangkan senjata nuklir. Mengutip laporan Reuters, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa Beijing menyesalkan berakhirnya New START karena perjanjian itu dinilai penting dalam menjaga stabilitas strategis global. Seruan lain datang dari Paus Leo ke-14. Pada 4 Februari 2026, ia menyampaikan pesan mendalam agar kesepakatan tersebut tidak dibiarkan berakhir tanpa tindak lanjut. Paus Leo menekankan perlunya meninggalkan pola pikir yang dilandasi ketakutan dan saling curiga, lalu menggantinya dengan pendekatan yang lebih manusiawi serta berorientasi pada perdamaian. In the responsorial psalm, I will sing a new song to the Lord because He has done marvelous. Hilangnya pembatasan senjata nuklir membuat banyak analis melihat dunia berada di ambang resiko konflik nuklir. Kekhawatiran itu biasanya dikaitkan dengan sejumlah konflik regional, ketegangan Amerika Serikat Israel dengan Iran di Timur Tengah, perang Rusia-Ukraina yang belum mereda, dinamika China-Taiwan dengan dukungan Amerika Serikat, serta Korea Utara yang terus melanjutkan uji coba rudal balistik antar benua. Jika saling terhubung, titik-titik konflik ini berpotensi berkembang menjadi eskalasi berskala global. Dalam skenario seperti ini, dunia diperkirakan kembali terbagi ke dalam blok besar berdasarkan aliansi nuklir. Blok Barat dipimpin Amerika Serikat bersama NATO dengan persediaan lebih dari 7.700 hulu ledak nuklir, berfokus pada strategi penangkalan serta membatasi pengaruh Rusia dan China. Sementara Blok Timur dipimpin Rusia dengan lebih dari 4.300 hulu ledak, didukung China yang terus memperluas kekuatan arsenal nuklirnya. Sejumlah negara dengan posisi ambivalen seperti India, Pakistan, dan Israel diketahui memiliki senjata nuklir, tetapi tidak terikat pada perjanjian internasional terkait pembatasannya. Di kawasan Asia Timur dan Timur Tengah, beberapa negara non-nuklir misalnya Jepang, Korea Selatan, serta Arab Saudi masih bergantung pada payung perlindungan nuklir Amerika Serikat. Di sisi lain ada negara yang memilih tetap netral seperti Swedia dan Swiss. Keduanya cenderung menjaga jarak dari blok militer sekaligus aktif mendorong dialog internasional agar potensi eskalasi nuklir bisa ditekan. Jika dunia semakin terbelah dan konfrontasi nuklir antara Rusia serta Amerika Serikat tak terhindarkan, dampaknya berpotensi menjadi bencana yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Amerika Serikat dengan sekitar 3.700 hulu ledak nuklir pada tahun 2025 mengandalkan beberapa sistem utama. Di antaranya Trident 2 D5 berbasis kapal selam dan Minuteman III yang diluncurkan dari darat. Trident 2 D5 memiliki jangkauan lebih dari 11.000 km serta mampu membawa hingga 8 hulu ledak nuklir sehingga dapat menyerang sejumlah target strategis secara presisi dalam waktu relatif singkat. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki pesawat pembom B-2 Spirit dan B-52 Stratofortress yang sanggup menjatuhkan bom nuklir di wilayah luas, sementara Minuteman III tetap menjadi salah satu tulang punggung kekuatan nuklir daratnya.
Sementara itu, dengan stok lebih dari 4.300 hulu ledak nuklir, memiliki sistem persenjataan sebanding dan dalam beberapa aspek bahkan unggul, terutama pada pengembangan hulu ledak termonuklir. Salah satu contohnya RS-28 Sarmat atau Satan II yang mampu membawa sekitar 10 hulu ledak nuklir dengan kekuatan hingga 40 megaton TNT, jauh melampaui daya hancur hulu ledak standar Amerika Serikat. Dengan jangkauan sekitar 18.000 km, Sarmat menjadi salah satu senjata strategis utama Rusia yang mampu menjangkau hampir seluruh wilayah Amerika Utara. Jika kedua negara benar-benar saling meluncurkan serangan nuklir, dampaknya diperkirakan menghancurkan infrastruktur global secara luas. Setiap ledakan nuklir biasanya membentuk mushroom cloud yang mampu meluluh lantahkan kota besar hanya dalam hitungan detik. Sebagai gambaran, hulu ledak sekitar 800 kiloton, seperti yang dikaitkan dengan sistem RS-28 Sarmat, secara teori dapat menghancurkan kota besar semacam New York ataupun Moskow. Kerusakan tidak berhenti pada ledakan awal. Fenomena nuklir winter berpotensi mengganggu iklim dunia. Debu serta asap tebal dapat menghalangi sinar matahari dan memicu penurunan suhu ekstrim secara global. Dr. Alan Roborg, klimatolog dari Rutgers University, pernah mengingatkan bahwa bahkan konflik nuklir terbatas saja bisa menurunkan suhu bumi beberapa derajat, memicu gagal panen, kelaparan yang meluas, hingga kepunahan massal. Jika konfrontasi berkembang menjadi skala global, konsekuensinya pun diperkirakan jauh lebih berat. Korban jiwa akan sangat besar dan kerusakan ekonomi yang sulit dipulihkan. Dalam situasi seperti itu, pertanyaannya kembali pada kita semua. Apakah dunia siap menghadapi resiko tersebut atau justru memilih pasrah melihat kemungkinan itu mendekat?